Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Prasetya Adi, SPD MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah aljabar linear. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan materi mengenai ruang eigen. Boleh di next. Di sini kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Nicholas Hilarius Devino Sianipar dengan NIM 151262307. Yang kedua ada Deva Rahmita Rifki Ramadhani dengan NIM 151262305. Yang ketiga ada Muhammad Fauzan dengan NIM 151262306. Yang keempat ada Petra Nathanael Huta Soid dengan NIM 151262334. Yang kelima ada Aloysius Angelo Ratu dengan NIM 151262348. Yang ke-6 ada saya Naila Hanifah Ramadhani dengan NIM 151262303. Dan yang terakhir ada Chris Manuel Marceliano Purba dengan NIM 151262304. Di sini kelompok kami akan menjelaskan yang pertama ada definisi ruang eigen, yang kedua ada persamaan karakteristik, yang ketiga ada diagonalisasi matriks, yang keempat ada sifat-sifat ruang eigen, yang kelima ada generalisasi dan aplikasi, dan yang terakhir ada implementasi komputasional. Yang pertama ada definisi ruang eigen. Suatu ruang eigen merupakan kumpulan dari vektor eigen yang diasosiasikan dengan setiap nilai eigen untuk transformasi linear yang digunakan terhadap vektor eigen. Transformasi linear sering merupakan suatu matriks bujur sangkar, sebuah matriks yang memiliki jumlah kolom yang sama sebagaimana dengan baris. Persamaan satu yaitu A dikurang lambda dikali matriks identitas X sama dengan 0. Persamaan 2 yaitu determinan A dikurang lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. Persamaan 3 yaitu A dikurang lambda dikali matriks identitas. Di mana A merupakan matriks bujur sangkar, lambda merupakan nilai eigen, I merupakan matriks identitas, dan X merupakan vektor eigen. Ruang eigen merupakan sekumpulan vektor eigen yang diasosiasikan dengan sebuah nilai eigen khusus bersama-sama dengan vektor 0. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Persamaan karakteristik ruang eigen. Persamaan karakteristik ruang eigen adalah suatu persamaan yang wajib dibentuk untuk menentukan baris ruang eigen suatu matriks. Persamaan ini dibentuk melalui suatu rumus, yaitu determinan lambda kali matriks identitas dikurang matriks A sama dengan 0. Det adalah determinan, lambda adalah lambda atau variabel, I adalah matriks identitas, dan A adalah matriks yang diketahui. Persamaan karakteristik akan membentuk suatu akar yang memenuhi yang dinamakan dengan nilai-nilai eigen dari matriks yang diketahui. Jadi persamaan karakteristik merupakan langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh kita supaya kita dapat mengetahui nilai-nilai eigen dari suatu matriks. Yang pertama, contoh soal 1, carilah nilai-nilai eigen dari matriks A 32 min 1 0. Di sini kita harus menyelesaikannya dengan persamaan yang sudah kita ketahui barusan, yaitu determinan lambda kali matriks identitas dikurang matriks A sama dengan 0. Di sini determinan lambda kali matriks identitas 1 dan 1 dikurang matriks A yaitu 32 min 1 0. Determinan kita operasikan menjadi determinan lambda min 3, 2, 1, dan lambda. Jadinya
ketika sudah dioperasikan akan membentuk suatu persamaan lambda kuadrat dikurang 3 lambda tambah 2. Dan di sini kita sudah bisa memfaktorisasikannya menjadi lambda 1 dan lambda 2, yaitu lambda 1 kita dapatkan 1 dan lambda 2 kita dapatkan 2. Yang berikutnya adalah contoh soal 2, yaitu matriks 3 kali 3. Carilah nilai-nilai eigen dari matriks A, 4, 0, 1, min 2, 1, 0, min 2, 0, dan 1. Seperti cara sebelumnya, kita harus menyelesaikannya dengan persamaan determinan lambda kali matriks identitas dikurang matriks A sama dengan 0. Di sini lambda kita kalikan dengan matriks identitas dan dikurang dengan matriks A. Hasilnya adalah determinan lambda min 4, 0, min 1, 2, lambda min 1, 0, 2, 0, lambda min 1. Mencari determinan atau persamaan karakteristik dengan menggunakan metode minor cofactor. Jadi kita mencari determinannya dengan metode minor cofactor. Sehingga menjadi lambda pangkat 3 dikurang 6 lambda kuadrat tambah 11 lambda min 6 sama dengan 0. Ketika sudah mendapatkan persamaan karakteristiknya, untuk mendapatkan nilai-nilai eigennya, kita menggunakan metode Horner. Ketika sudah menggunakan metode Horner, kita akan mendapatkan nilai-nilai berikut, yaitu lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, lambda 3 sama dengan 3. Berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya ada diagonalisasi matriks. Suatu matriks kuadrat AN kali N dapat didiagonalkan atau diagonalizable jika terdapat matriks P yang mempunyai inverse sehingga P inverse A dikali P merupakan matriks diagonal. Matriks P dinamakan matriks yang mendiagonalkan matriks A. Perlu diperhatikan bahwa vektor-vektor kolom pada matriks P merupakan vektor-vektor eigen dari matriks A. Karena P memiliki inverse dari determinan A tidak sama dengan 0. Hal tersebut untuk menunjukkan jika vektor-vektor eigen tersebut saling bebas linear. Maka didapatkanlah kesimpulan bahwa A dapat didiagonalkan jika dan hanya jika A n kali n memiliki n buah vektor eigen yang bebas linear. Misal, A n kali n. Bagaimana cara menentukan P-nya? Itu tentukan nilai eigen, lalu tentukan n vektor eigen yang bebas linear berupa P1, P2, dan Pn. Lalu bentuk matriks P di mana vektor-vektor kolomnya adalah vektor-vektor P1, P2, dan sampai Pn. Selanjutnya. Oke, di sini kita ada contoh soal. Tentukan apakah A matriks 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 dapat didiagonalkan. Jika ya, tentukan matriks pendiagonal P dan matriks diagonal D. Oke, jawabnya di sini vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 1 adalah min 1, 1, 0, dan min 1, 0, 1. Sementara itu, vektor eigen yang bersesuaian dengan n, e adalah lambda 4 adalah 1, 1, 1. Sehingga diperoleh P sama dengan min 1, 1, 0, min 1, 0, 1, 1, 1, 1. Karena determinan P sama dengan min 1 tidak sama dengan 0, ini menunjukkan bahwa vektor-vektor eigen tersebut saling bebas linear. Dengan argumen tersebut, disimpulkan bahwa A dapat didiagonalkan. Sementara itu, matriks diagonalnya berbentuk D sama dengan P inverse dikali A P. Didapatkan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 4. Matriks diagonal D sama dengan P inverse A kali P,
Unsur diagonalnya merupakan nilai-nilai eigen yang bersesuaian dengan vektor-vektor eigen P1, P2, sampai Pn. Perlu diketahui bahwa jika A n kali n mempunyai n buah nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat ruang eigen, di mana ruang eigen merupakan konsep penting dalam aljabar linear yang terkait dengan nilai eigen dan vektor eigen matriks. Berikut beberapa sifat dasar ruang eigen. Yang pertama ada dimensi ruang eigen, di mana dimensi ruang eigen yang terkait dengan nilai eigen lambda tidak selalu sama dengan banyaknya lambda. Yang kedua, dimensi ruang eigen lebih kecil sama atau lebih besar dari banyaknya lambda. Yang kedua, ada hubungan dengan nilai eigen ganda. Jika sebuah matriks memiliki nilai eigen ganda lambda dengan banyaknya R, maka dimensi ruang eigen yang terkait dengan lambda minimal 1 dan maksimal R. Yang ketiga, vektor eigen independen linear, misalnya X1, X2, bla bla bla, sampai dengan XR adalah vektor eigen dari matriks A dengan nilai eigen yang sesuai lambda 1, lambda 2, bla 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 sampai dengan lambda R. Jika lambda tidak sama dengan lambda I tidak sama dengan lambda J, untuk semua I tidak sama J, maka vektor vektor X1, X2, bla 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 sampai dengan XR adalah independen linear. Next. Yang keempat ada matriks diagonalisasi. Jika sebuah matriks A memiliki memiliki n nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalisasi. Artinya A dapat diubah menjadi matriks diagonal D dengan mengalihkannya dengan matriks variabel P. Kolom-kolom matriks P merupakan vektor eigen dari A dan diagonal matriks D berisi nilai eigen dari A. Yang kelima, sifat matriks khusus. Di sini yaitu untuk beberapa jenis matriks khusus terdapat sifat-sifat khusus juga pada ruang eigennya. Contohnya yang pertama ada matriks segitiga, di mana nilai eigennya ada elemen diagonalnya. Yang kedua ada matriks ortogonal, di mana nilai eigennya adalah +1 atau -1. Dan yang terakhir yang ketiga matriks simetris, yaitu vektor eigennya saling ortogonal. Yang keenam ada hubungan dengan transformasi geometris. Nilai eigen dan vektor eigen dapat digunakan untuk memahami transformasi geometris yang diwakili oleh matriks. Contohnya, nilai eigen positif menunjukkan peregangan ke arah vektor eigen yang sesuai. Terus ada juga nilai eigen negatif menunjukkan penyusutan ke arah vektor eigen yang sesuai. Dan yang terakhir, vektor eigen menunjukkan arah transformasinya. Yang ketujuh, terakhir, aplikasi. Ruang eigen memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang, seperti pertama, mekanika, menganalisis getaran sistem. Yang kedua, elektronik, menganalisis rangkaian sistem. Yang ketiga, analisis data, memisahkan data berdasarkan karakteristiknya. Yang terakhir, keempat, pemrosesan gambar, meningkatkan kualitas gambar. Selanjutnya akan diperkenalkan saya. Selanjutnya adalah implementasi dan komputasional dari ruang eigen. Implementasi dan komputasional ruang eigen atau eigenspace adalah suatu konsep matematika dan ilmu komputer yang digunakan untuk menganalisis struktur dari suatu matriks. Ruang eigen adalah suatu ruang vektor yang terdiri dari vektor-vektor yang tidak berubah ketika matriks linear digunakan untuk mengalihkan vektor-vektor tersebut. Yang pertama ada implementasi ruang eigen. 1. Matriks koefisien yang diolah harus diidentifikasikan. Yang kedua, matriks koefisien harus bersifat normal yang memiliki nilai determinan dan inverse tidak nol. Yang ketiga, matriks koefisien diubah menjadi matriks koefisien eigen yang memiliki nilai
eigenvalue, dan eigenvektor. Yang keempat, melakukan penghitungan eigenvalue dan eigenvektor, yang dimana eigenvalue adalah nilai yang tidak berubah ketika matriks linear digunakan untuk mengalihkan vektor-vektor tersebut. Sedangkan eigenvektor adalah vektor yang tidak berubah ketika matriks linear digunakan untuk mengalihkan vektor-vektor tersebut. Next. Selanjutnya, komputasional ruang eigen. Yang pertama, menggunakan metode aljabar langsung, yaitu ada dua cara. Yang pertama, metode diagonalisasi. Metode ini melibatkan diagonalisasi matriks A ke bentuk D, di mana D adalah matriks diagonal yang berisi nilai eigen A, dan P adalah matriks yang berisi vektor eigen A. Persamaan V sama dengan lambda V dapat ditulis ulang sebagai PDP pangkat min 1 V sama dengan lambda V, di mana D dan P dapat diperoleh melalui proses diagonalisasi. Metode yang kedua adalah metode faktorisasi QR. Metode ini melibatkan dekomposisi matriks A menjadi produk matriks ortogonal Q dan matriks segitiga atas R. Nilai eigen A kemudian dapat diperoleh dari diagonal matriks R. Yang kedua, metode iteratif. Metode iteratif terdapat dua metode juga. Yang pertama, metode Daya. Metode ini dimulai dengan vektor awal kali 0 dan mengulang proses X K tambah 1 sama dengan AX K untuk mendekati vektor eigen dominan A. Yang kedua, metode iterasi subspace. Metode ini melibatkan pembagian ruang vektor menjadi beberapa subspace berdasarkan nilai eigen yang berbeda. Iterasi kemudian dilakukan pada setiap subspace untuk mendekati vektor eigen yang sesuai. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada generalisasi dan aplikasi ruang eigen. Yang pertama, generalisasi ruang eigen. Konsep ruang eigen dapat digeneralisasikan ke operator linear pada ruang vektor abstrak. Misalnya, V adalah ruang vektor dan T adalah operator linear pada V. Nilai eigen lambda dari T adalah skalar sedemikian rupa sehingga terdapat vektor bukan 0 V dalam V yang memenuhi persamaan berikut. TV sama dengan lambda V. Yang kedua, vektor V disebut vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigen lambda. Pasangan lambda dan V disebut pasangan eigen. Yang ketiga, ruang eigen yang terkait dengan nilai eigen lambda adalah himpunan semua vektor eigen yang sesuai dengan lambda. Ruang eigen dilambangkan dengan E lambda. Yang keempat, ada ruang eigen dapat digeneralisasikan lebih lanjut ke operator Hermitian. Operator Hermitian adalah operator linear pada ruang vektor kompleks yang memenuhi persamaan berikut. AV, V sama dengan konj V, AV untuk semua vektor V di dalam V. Nilai eigen dari operator Hermitian selalu real. Ruang eigen yang terkait dengan nilai eigen real lambda adalah himpunan semua vektor eigen yang sesuai dengan lambda. Konsep ini dapat diperluas melalui beberapa cara. Yang pertama ada dekomposisi nilai singular atau SVD. Yang kedua ada spektrum operator linear. Dan yang ketiga ada superruang invarian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya aplikasi ruang eigen. Pertama ada satu mekanika kuantum. Dalam mekanika kuantum, operator Hermita digunakan untuk mewakili besaran fisik. Nilai eigen dari operator Hermita ini mewakili nilai yang mungkin dapat diamati dari besaran fisik tersebut. Kedua, ruang eigen dalam pengenalan wajah. Eigenface yang bisa kita mengerti basis eigenvektor yang dibentuk dari gambar wajah untuk mendeteksi dan mengenali wajah. Eigenface memungkinkan representasi kompak dari fitur wajah.
Penerapannya digunakan dalam sistem keamanan dan identifikasi biometrik. 3. Ada pemfilteran dan penghapusan kebisingan. Penghapusan kebisingan menggunakan SFD untuk memisahkan sinyal utama dari kebisingan dalam gambar, memungkinkan peningkatan kualitas citra. Penerapannya, gambar medis dan satelit dapat diproses untuk menghilangkan noise dan meningkatkan detail. Keempat, ada analisis dinamis dan stabilitas. Analisis stabilitas nilai agent dari matriks sistem menunjukkan stabilitas sistem dinamis, membantu dalam perancangan sistem kontrol. Penerapan digunakan dalam teknik kontrol dan analisis sistem dinamis. Kelima adalah pembelajaran mesin dan data science. PCI atau disebut Principal Component Analysis menggunakan eigenvektor untuk memproduksi dimensi data, mempertahankan variasi terbesar, dan mempermudah pengelompokan dan klasifikasi data. Penerapan analisis data besar untuk mengelompokkan, reduksi dimensi, dan visualisasi data. Selanjutnya keenam ada pemrosesan sinyal, yang mana transformasi Fourier menggunakan konsep ruang Eigen untuk menganalisis frekuensi sinyal, memungkinkan transformasi antar domain waktu dan frekuensi. Penerapan, pemrosesan audio, pengenalan suara, dan analisis getaran. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.